Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabilah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatu wa salam da'iman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai rezeki yang melimpah, banyak berkah, halalan thayyibah, serta selalu sehat walafiat, jauh dari segala macam penyakit dan musibah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu cerita. Cerita ini ya bisa diambil hikmahnya ya, tentang mencaci dzurriyyah Nabi, mencaci keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini kami dapatkan dari seorang kiai, seorang ulama di kota kami, dan insya Allah valid karena cerita ini istilahnya itu sanadnya ini insya Allah sahih ya kalau tidak sahih mungkin ya hasan gitu ya, karena yang cerita ini orang-orang yang terpercaya. Dikisahkan bahwasanya dulu ada seorang kiai zaman dahulu ya. Kalau orang yang namanya kiai itu pasti alim dan memiliki pesantren. Jadi standar kiai, standar gelar kiai dulu sama sekarang ini berbeda. Kalau dulu tidak sembarang orang digelari kiai. Orangnya itu harus benar-benar alim, memiliki basis massa yang besar, memiliki pesantren, yaitu baru dipanggil kiai. Ya, kalau sekarang sangat gampang sekali dipanggil kiai. Bahkan kadang orang tidak memiliki ilmu, ya kalau sudah sama media dipromosikan jadi kiai, ya akhirnya menjadi kiai. Beda dengan dahulu. Dahulu di kota ini, di Pasuruan, ada seorang kiai, memiliki pesantren dan sangat alim. Pada suatu hari, kiai ini berjumpa dengan seorang sayyid. Kebetulan sayyid ini adalah seorang cucu dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng ini di Pasuruan dikenal dengan gelar Keramat Sangeng. Seorang ulama besar, seorang wali besar yang mungkin insya Allah mencapai derajat qutbiyah karena ilmunya yang sangat luas serta kewaliannya yang sangat tinggi. Karomah-karomahnya juga sangat banyak. Ini kiai berjumpa dengan cucu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Nah, kiai ini kenal sama cucunya tadi, dan ketika itu si cucu Habib Abdullah ini dikenal sangat nakal dan ya tidak alim, ya tidak belajar, tidak menuntut ilmu, sangat nakal. Lantas saya tadi dipanggil sama kiai tadi, iye, nah, iye apa itu, pandang sini, yang seorang cucu Nabi dipanggil iye. Iye, kamu itu cucu Nabi kok bodoh? Ya kurang lebih begitu kata si kiai tadi. Dan dia juga mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ya, kamu ini bodoh, kamu ini kurang ajar, pokok ucapan-ucapan yang tidak pantas. Sampai si sayyid tadi sakit hati, dihina di hadapan orang-orang. Ya, sayyid tadi akhirnya lari ke makam kakeknya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sesampai di makam kakeknya tadi, ia tadi langsung memegang nisan kakeknya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nangis, dia menangis sambil memegang nisan Habib Abdullah Sangeng.
Ia berkata, wahai kakek, aku tadi dicaci maki, aku tadi dihina, aku tadi dibilang bodoh, goblok oleh Kiai Fulan tadi. Dia sambil nangis-nangis. Subhanallah, dengan izin Allah, Habib Abdullah Al-Haddad keluar dari makamnya. Ia langsung memegang kepala cucunya tadi. Tidak cucuku, tidak. Kamu ini pintar, kamu ini pandai, kamu ini alim. Subhanallah. Seketika itu si cucu Habib Abdullah Sange, keramat Sange ini mendapatkan anugerah ilmu laduni. Subhanallah. Beda dengan kiai tadi. Setelah ia menghina si Sayyid, subhanallah, ia langsung menjadi orang bodoh. Seketika ilmunya hilang. Ketika ceramah ia bingung, tidak bisa melafalkan Al-Quran, tidak bisa mengucapkan hadis Nabi, tidak bisa membaca kitab. Ilmunya seketika hilang. Ia pun jadi kebingungan. Loh, gimana ini? Ilmuku kok hilang? Aku kok sekarang jadi orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Ia pun jadi sedih, bingung gimana dengan pesantrennya, gimana dengan pengajian-pengajiannya, gimana dengan murid-muridnya. Pada malam harinya, si kiai tadi bermimpi. Ia bermimpi didatangi oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ia didatangi putri Nabi dan dimarahi. Wahai kiai, beraninya kamu mencaci maki cucuku di hadapan orang-orang. Beraninya kamu menghina cucuku, memalukan cucuku di hadapan orang-orang. Langsung si kiai tadi minta maaf. Wahai Sayyidatuna Fatimah, saya minta maaf. Benar, saya minta maaf, saya hilaf, saya bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Lantas Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada kiai tadi, baiklah, kalau begitu aku maafkan. Kalau kamu ingin ilmumu kembali, kalau kamu ingin jadi alim lagi, maka besok pagi berangkatlah ke rumah cucuku, minta maaf kepadanya, dan setelah minta maaf, kamu cari cecak di rumahmu, tangkap cecak itu dan sobek mulutnya. Subhanallah, keesokan harinya si kiai tadi melaksanakan perintah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ia pergi ke rumah si Said yang ia caci maki, yang ia hina. Ia minta maaf sambil mencium kakinya. Aduh ye, saya minta maaf ya, saya hilaf, saya telah menghina kamu di hadapan orang-orang. Saya minta maaf, kamu itu pintar, kamu itu tidak bodoh. Oh, kata saya tadi, ya sudah, saya maafkan Yai, saya maklum Yai, saya memang bodoh, saya maafkan Yai. Setelah dimaafkan, lantas kiai tadi pulang dan ia mencari cecak di rumahnya. Ia tangkap dan ia sobek mulutnya. Subhanallah, seketika itu ilmunya langsung kembali. Cerita ini ya sekali lagi saya dapatkan dari seorang ulama, seorang kiai di kota Pasuruan. Dia mendapatkannya dari gurunya. Dan insya Allah ini sangat baik karena berasal dari orang-orang yang terpercaya. Walhasil itulah bahaya dari mencaci, menghina dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azabnya dunia dan akhirat. Azab di dunia dahsyat dan di akhirat akan lebih dahsyat. Yaitu tadi dialami seorang kiai, apalagi orang awam, orang bodoh. Orang awam mencaci dzurriyyah Nabi justru akan lebih membahayakan kepada dirinya. Demikian dulu faedah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.